Di tengah kehidupan yang serba cepat, masyarakat dihadapkan dengan beragam pilihan. Perkembangan teknologi juga telah memberikan kita berbagai kemudahan untuk menjalani kesibukan kita setiap harinya. Bersama BCA Life, solusi perencanaan keuangan bagi seluruh nasabah kini semakin lengkap. Perkenalkan, nama saya Dinda Maulida Nurjana dengan NIM 2108031040058 dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan Konvensional dan Syariah dari kelas A. Inovasi digital dari kami membuat siapa saja dimanapun dan kapanpun bisa mendapatkan perlindungan asuransi jiwa sesuai kebutuhannya. Sebagai satu-satunya anak usaha grup BCA yang memberikan layanan asuransi jiwa, BCA Life hadir menjangkau secara langsung maupun digital ke seluruh daerah di Indonesia. Sebelum memulai untuk menganalisis laporan keuangan, saya akan menjelaskan secara singkat profil dari Bank BCA itu sendiri. Bank BCA berdiri pada tanggal 10 Oktober 1955 dengan nama awal yaitu NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Namun, pada tanggal 2 September 1975, nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia. Melalui beragam jalur distribusi pemasaran seperti bank assurance, agency, telemarketing, corporate solution, dana pensiun, dan digital. Melalui inovasi teknologi, BCA Life memiliki visi untuk memudahkan aktivitas dan pelayanan kepada seluruh nasabah, tenaga pemasar, dan juga setiap karyawan. Adalah Virsa, Virtual Sales BCA Life yang akan membantu kemudahan proses penjualan tatap muka secara virtual bagi nasabah dan tenaga pemasar dimanapun dan kapan saja. Adapun visi dan misi dari Bank BCA itu sendiri adalah visi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia, dan misi membangun institusi yang unggul dalam bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Usaha kami dalam membangun BCA Life menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka telah dibuktikan melalui beragam penghargaan yang kami terima dari berbagai pihak. Kami percaya semua orang akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Kami pun akan terus beradaptasi dan senantiasa siap menemani nasabah mencapai masa depan dengan rasa aman. BCA Life senantiasa melindungi Anda. Dan BCA mulai melakukan penawaran perdana di Bursa Efek pada tanggal 31 Mei 2000. Adapun jumlah kepemilikan saham yang beredar di Bank BCA saat ini yaitu sebesar 54,94% dimiliki oleh PT Dwi Muria Investama Andalan dan 45,06% dimiliki oleh masyarakat. Bank BCA ini merupakan salah satu bank swasta yang artinya sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta nasional, bukan asing, karena akta pendirian dan pembagian keuntungan dimiliki oleh pihak swasta. Berikut ini merupakan produk dan layanan dari Bank BCA itu sendiri. Yang pertama ada produk simpanan, yang kedua ada layanan transaksi perbankan, ada perbankan elektronik, ada layanan cash management, credit card, produk bank assurance, ada produk investasi reksadana, ada produk investasi, ada fasilitas kredit, bank garansi, pembiayaan ekspor impor, valuta asing, SKBDN atau lokal LC. Adapun entitas anak dari BCA itu sendiri, yang pertama ada BCA Finance, ada BCA Finance Limited, ada PT Bank BCA Syariah, BCA Sekuritas, BCA Multifinance, Asuransi Jiwa BCA, Sentral Capital Ventura, dan Bank Digital BCA. Berikut adalah profil singkat dari Bank BCA itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke sumber dana dari Bank BCA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dana bank dari Bank BCA itu sendiri. Yang pertama, sumber dana Bank BCA paling banyak ada pada pihak ketiga, yaitu sebesar 965.876.381 juta yang mengalami kenaikan dari tahun lalu sebanyak 133.221.264 juta. Dana pihak ketiga ini berisi deposito, giro, dan tabungan dengan masing-masing giro sebesar 284,5 triliun, tabungan sebesar 480 triliun, dan deposito sebesar 204
triliun. Karena 2021 merupakan tahun yang mana Indonesia mengalami virus COVID-19, sehingga bisnis perbankan transaksi menjadi salah satu penggerak utama kinerja BCA di tahun 2021. CASA tumbuh menjadi 19,1% mencapai 764,6 triliun, berkontribusi hingga 78,9% dari total dana pihak ketiga. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga naik menjadi 16,1%, sehingga turut mendorong total aset BCA naik 14,20% mencapai 1,228,3 triliun. Adapun komposisi dana dari pihak ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada deposito yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2019 yang mana di angka 168,4 triliun, di tahun 2020 ada di angka 192,1 triliun, dan di tahun 2021 mencapai 204 triliun. Begitu juga dengan tabungan yang mengalami kenaikan juga dari tahun ke tahun, yaitu yang seperti kita lihat di 2019 mencapai 345,6 triliun, di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 413,1 triliun, dan tahun 2021 mencapai 480 triliun. Giro juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu 2019 184,9 triliun, tahun 2020 229 triliun, dan tahun 2021 289,6 triliun. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh BCA antara lain adalah pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan dan beban atas provisi dan komisi yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif atas aset atau liabilitas keuangan dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan provisi dan komisi lainnya termasuk pendapatan provisi yang terkait kegiatan bank assurance, ekspor-impor, manajemen kas, pendapatan provisi atas jasa dan atau kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan. Diakui sebagai pendapatan ditangguhkan atau beban dibayar di muka dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus atau straight line method selama jangka waktunya. Jika tidak, pendapatan provisi dan komisi lainnya langsung diakui pada saat jasa diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen kredit diakui berdasarkan metode garis lurus atau straight line method selama jangka waktu komitmen. Beban provisi dan komisi lainnya yang terutama terkait dengan transaksi antar bank diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima. Dan adapun pendapatan provisi dan komisi bersih yang diterima oleh PT Bank Sentral Asia pada tahun 2021 adalah sebesar 14.679.637 juta yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan berikut kami lampirkan hasil laporan dari komitmen dan kontingensi yang diperoleh atas jasa-jasa yang diberikan oleh PT Bank Sentral Asia pada tahun 2021 seperti gambar yang berada pada layar. Adapun pinjaman yang diberikan oleh Bank BCA diantaranya ada KPR, KKB, dan kartu kredit. Untuk KPR sendiri adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BCA kepada para nasabah yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Sedangkan untuk KKB adalah kredit konsumer yang diberikan oleh Bank BCA kepada perorangan untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, baik kendaraan baru maupun bekas. Sedangkan kartu kredit adalah fasilitas kredit tanpa anggunan yang diperuntukkan untuk karyawan, wira swasta, ataupun pekerja profesional. Untuk KPR sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebesar 82 triliun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 78,5 triliun, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 84,2 triliun. Sedangkan untuk KKB mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang mana tahun 2019 sebesar 36,4 triliun, tahun 2020 28,3 triliun, dan tahun 2021 turun lagi menjadi 27,2 triliun.
Untuk kartu kredit sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebesar 14,1 triliun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 11,2 triliun, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 11,7 triliun. Berikut akan kami lampirkan juga portofolio kredit konsumer yang mana mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah kinerja keuangan per segmen dari Bank BCA itu sendiri. Yang pertama yaitu bisnis perbankan transaksi yang menjadi salah satu penggerak utama kinerja BCA di tahun 2021. CASA tumbuh sebesar 19,1% mencapai 764,6 triliun, berkontribusi hingga 78,9% dari total dana pihak ketiga. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga naik menjadi 16,1% sehingga turut mendorong total aset BCA naik 14,2% mencapai 1,2 triliun. Solidnya, pendanaan CASA ditopang oleh kepercayaan nasabah serta kemudahan dan keandalan bertransaksi dalam mengembangkan platform perbankan transaksi. BCA sendiri memperkuat ekspansi ekosistem digital melalui kolaborasi dengan mitra strategis serta melakukan berbagai inovasi layanan digital. Pada tahun 2021, total volume transaksi naik menjadi 42%, terutama didukung oleh transaksi pada mobile banking yang tumbuh sebesar 59,9%. Hal ini selaras dengan kenaikan jumlah rekening nasabah BCA sebesar 16,4% mencapai 28,5 juta di akhir tahun 2021, yang sebagian besar berasal dari layanan pembukaan rekening secara online. Sedangkan untuk perbankan korporasi sendiri yaitu adalah penyaluran kredit baru di segmen korporasi tumbuh 2 kali lipat dibandingkan level saat pra-pandemi. Sejalan dengan pencapaian itu, kredit korporasi naik menjadi 11,3%, mencapai 285,7 triliun di Desember 2021, menjadi penopang utama pertumbuhan total kredit BCA. Sektor usaha minyak nabati atau hewani, transportasi, telekomunikasi, dan infrastruktur menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit korporasi. BCA terus membangun hubungan baik dengan nasabah melalui pendekatan customer-centric approach untuk memberikan solusi keuangan secara menyeluruh. Sedangkan untuk perbankan komersial dan UKM itu sendiri didukung oleh pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021. Kredit komersial dan UKM mengalami pertumbuhan sebesar 5,4% menjadi 208,6 triliun pada tahun 2021. BCA mengembangkan sejumlah produk dan program seperti pinjaman multiguna, pembiayaan merchant BCA, dan kredit kemitraan. BCA juga mengembangkan sejumlah program kredit lainnya yang bertujuan untuk mendorong penggunaan fasilitas dengan skema panjang waktu tertentu yang dikombinasikan dengan suku bunga kompetitif bagi pelaku usaha. Dalam upaya memberikan solusi yang komprehensif kepada para nasabah baik komersial dan UKM, BCA juga menyediakan solusi pembayaran yang didukung oleh infrastruktur end-to-end secara digital dan terintegrasi. Nasabah perbankan individu, segmen perbankan individu terus berjalan sejalan dengan peningkatan populasi kelas menengah Indonesia. Di tengah pemulihan kondisi perekonomian pada tahun 2021, kinerja perbankan individu terus bertumbuh, ditopang oleh kredit konsumer serta produk wealth management. Untuk mendorong kredit konsumer, BCA berinisiatif dengan menggelar sejumlah event virtual seperti BCA Online Expoversary, KPR BCA Online Expo, dan KKB BCA Virtual Mall. BCA berhasil mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan dalam tren dan pengembangan perbankan melalui inovasi berkelanjutan dan dengan pemetaan wilayah potensial maupun pengembangan program akuisisi yang atraktif, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas proses akuisisi. BCA sendiri selama tahun ke tahun berhasil mempertahankan posisinya yang menjadi yang terdepan dan selalu mengalami kenaikan laba dari tahun ke tahun sehingga kinerja keuangannya dinilai bagus oleh para pemegang saham dan investor.
Berikut adalah penjelasan tentang analisis laporan keuangan PT Bank Sentral Asia pada tahun 2021 sesuai dengan laporan keuangan yang terdaftar pada BEI dan laporan tahunan PT Bank Sentral Asia tahun 2021. Saya Dinda Maulida Nurjana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.